Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. NIM saya 19104169902. Dosen saya, dosen Adi Mursalim SE. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai strategi distribusi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi dari mata kuliah manajemen pemasaran. Hal-hal yang saya ingin jelaskan yaitu pengertian dari strategi distribusi, jenis dan contohnya. Strategi distribusi merupakan suatu strategi pemasaran atau penyeberangan dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Tujuan distribusi ini adalah untuk membuat suatu barang dan jasa bagi setiap konsumen maupun bagi perusahaan dagang yang membutuhkan. Semakin meningkatnya permintaan produk, proses bisnis pun menjadi semakin kompleks. Dulu, melakukan pemasaran pada suatu produk sangatlah mudah. Namun, kini kegiatan suplai mulai sulit untuk dikelola. Dalam hal ini, purchase order memiliki peran yang sangat penting. Purchase order atau PO merupakan dokumen atau kontrak yang membentuk persepakatan antara pembeli dan penjual. Hal ini bertujuan untuk para distribusi konsumen yang ingin memesan dan membeli barang dari pihak penjual. Distribusi ini juga merupakan suatu elemen dalam menentukan besar pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan serta membangun kesetiaan para pelanggan atau konsumen terhadap suatu produk. Dalam melakukan strategi distribusi, produk harus tepat sasaran dan harus sesuai dengan langkah pemasarannya. Di sini, sebuah sistem manajemen harus bisa mengambil langkah dan tujuan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk pemilihan strategi distribusi, produk yang tepat tentu harus sesuai dengan pemilihan agen dan teknik pemasaran yang tepat juga. Berikut dalam artikel ini akan dijelaskan apa strategi distribusi dan apa saja jenis-jenisnya. Apa itu strategi distribusi? Dalam sebuah dunia pemasaran tentu sudah tidak akan terlepas dari faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari seluruh proses di atas merupakan serangkaian strategi dalam proses penyaluran. Tentu dalam proses penyaluran tersebut, Anda juga harus mengenal terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan strategi. Strategi distribusi produk tentu harus melakukan tingkat produk menuju tangan atau konsumen, dan pasti ada sebuah perantaranya, maka teknik ini itulah yang dapat dinamakan dengan strategi distribusi. Tentunya dalam strategi distribusi tersebut akan dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Saluran distribusi bisa dilakukan sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan, atau dapat juga mencangkup pada beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lainnya. Maka dari itu, saluran distribusi sering juga disebut sebagai serangkaian perantara yang saling bersinergi untuk membuat produk tersedia hingga jatuh kepada konsumen akhir. Tentu dalam menjalankan strategi distribusi, Anda juga harus memiliki manajemen inventory yang optimal agar seluruh stok Anda selalu berada dalam kendali. Menghitung HPP bagi perusahaan dagang sangatlah penting untuk Anda lakukan. Komponen biaya dalam cara menghitung HPP bagi perusahaan juga maupun perusahaan dagang juga masuk ke dalam perbuatan laporan laba rugi. Jenis-jenis strategi distribusi. Ada 3 jenis strategi distribusi, yaitu 1. Strategi distribusi intensif. Perusahaan yang menerapkan strategi distribusi intensif biasanya akan memiliki untuk
memasukkan produk sebanyak mungkin ke lokasi retail. Seperti contoh pada produk mie instan, jenis produk ini banyak Anda temukan di toko maupun seperti toko kelontong, minimarket, hingga supermarket. Hal yang penting untuk Anda lakukan dalam strategi distribusi intensif ini adalah ketersediaan barang dalam jumlah yang besar di berbagai negara. Yang kedua, strategi eksekutif. Dalam strategi ini tentu lebih eksekutif dan berbeda dari jenis strategi lainnya. Sebab hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan produk yang pasarnya merupakan jenis barang-barang dengan kualitas dan kuantitas yang sangat tinggi. Maka untuk itu dalam melakukan proses distribusi tidak boleh didasarkan secara menyeluruh atau meluas. Dengan sebuah produk dengan memiliki ekuitas harga tinggi, tentu menjadi cukup sulit untuk melakukan proses berdistribusi. Untuk jumlah konsumen yang merupakan berupa konsumen dalam jumlah yang sedikit sehingga dalam strategi ini disebut eksekutif. Yang ketiga, strategi distribusi selektif. Jenis strategi distribusi selektif ini sama halnya dengan jenis strategi di atas. Seperti ini memiliki tujuan untuk memberikan dampak terbaik dari sebuah produk barang tertentu. Berbeda strategi distribusi selektif dengan strategi intensif adalah melalui jenis strategi ini, maka produsen akan memilih distributor yang dapat menyebabkan strategi ini disebut sebagai strategi distribusi. Tentu, di dalam suatu daerah tidak semuanya distributor atau pengecer dipilih untuk menjadi agen distributor. Hal ini menjadi langkah efektif bagi sebuah usaha guna memberikan hasil atau dampak pada produk yang disalurkan. Ada jenis saluran distribusi. Yang pertama, distributor konsumen. Yang kedua adalah dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga, distributor dari produsen lalu pedagang besar kemudian pengecer sampai ke konsumen. Yang keempat, distributor dari produsen melalui agen lalu ke pengecer dan kemudian kepada konsumen. Adapun contoh distribusi dalam bisnis. Contohnya strategi distribusi tentu memiliki kaitan yang sangat erat dengan bisnis. Hal ini tidak lepas dari peran atau usaha para produk dalam memasarkan produknya. Contoh yang pertama ialah distribusi lokal. Contoh strategi ini memungkinkan produsen atau pengelola bisnis dalam menerapkan berbagai jenis distribusi, yang mana produknya terdiri dalam skala lokal, yang artinya produk akan dipasarkan ke dalam skala daerah saja. Contoh yang kedua ialah wholesale. Contoh strategi ini merupakan contoh yang sangat sering digunakan. Wholesale adalah bisnis distribusi barang dengan cara membeli barang atau produk dalam jumlah besar kepada perusahaan penyediaan. Demikian penjelasan dari saya mengenai strategi distribusi. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih.